Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita ada di seri MATLAB ya. Nah, tapi kali ini kita nggak akan ngoding-ngoding gitu ya. Di video kali ini kita akan nyoba fitur lain ya, salah satu fitur yang ada di MATLAB yang ya cukup sering digunakan ya sama mahasiswa teknik elektro ya khususnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba ya sama-sama belajar mengenai fitur yang namanya Simulink nih. Nih Simulink ya. Nah, start Simulink. Simulink ini sebenarnya sudah pernah saya singgung sih di video yang kapan tuh kalau kalau MATLAB itu bisa buat melakukan simulasi rangkaian listrik gitu ya atau rangkaian kendali gitu. Nah, pakainya fitur Simulink ini gitu ya. Nah, untuk memulai Simulink teman-teman bisa caranya bisa klik ini langsung ya, klik Simulink langsung atau ngetik di komen window Simulink gini ya, Simulink gitu, coba enter. Nah, langsung keluar ya. Ini kenapa punya saya cepet, karena saya udah buka sebelumnya jadi cepet gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru buka agak kemungkinan lama sih loadingnya tuh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, kan ada banyak pilihan nih, ada blank model, blank subsystem, blank library, blank project dan lain sebagainya lah ya. Nah, pilihannya juga banyak sih. Di sini ada Simulink, ada aerospace block set ya. Ini sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman ya, mau pakai yang mana gitu. Tapi kita akan coba yang Simulink ya. Lihat pilihannya deh. Oh, banyak ya. Kalau teman-teman lihat audio toolbox tuh ada ya simulasi audio gitu. Saya juga belum pernah nyoba sih, biasanya pakai yang Simulink ini nih ya. Kita pilih yang blank model aja. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kuliah di teknik elektronika ya, pasti teman-teman pernah sekilas lah ya belajar tentang PID ya, kontrol PID gitu. Nah, kontrol PID itu bisa disimulasikan di Simulink ini ya. Itu bisa disimulasikan. Nanti ada rangkaian apanya gitu lah ya. Ada fungsi-fungsi tertentu gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin rangkaian apa gitu. Nah, ini kita udah masuk di tampilan utama Simulinknya ya. Nah, tapi kita akan membuat rangkaian yang simple dulu aja lah ya, enggak yang terlalu sulit ya. Yang sederhana-sederhananya dulu aja karena kita baru memulai Simulink ini. Dan secara pengetahuan saya juga Simulink masih perlu banyak belajar sih, enggak sebanyak MATLAB yang MATLAB ngoding gitu ya. Kalau Simulink saya nyoba tuh baru sampai PID dulu tuh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk komponen ya, mau masukin komponen, nah teman-teman bisa buka yang library browser ini ya, klik aja. Nah, pilihannya banyak nih. Ini saya karena sebelumnya udah pernah buka jadi cepet ya. Nih saya udah nyari lampu juga ya, lamp. Nah, kita pakai yang Simulink ini supaya bisa langsung simulasikan ya. Karena kita pakainya yang simple aja sih. Jadi yang Simulinkin aja deh. Kita belum pakai yang macam-macam ya kan, tadi tuh lihat sendiri ada yang aerospace block set, audio toolbox ya. Tapi kita nggak akan pakai yang itu dulu deh. Masih terlalu terlalu advance lah ya. Nah, bisa lihat sendiri ya teman-teman, kalau komponen di sini tuh banyak banget ya di Simulink ini nih. Nah, ini kan Simulink ada banyak lagi sub ininya lah, bukan subbab ya. Ya pokoknya ada tipenya lagi gitu dalam Simulink ini nih. Ada yang matrix operation, math operation ya, ada quick insert ya. Ya banyak lah. Nih. Ada dashboard. Nah, ini kan ada indikator lah, toggle switch. Ini kalau misalnya teman-teman lihat video saya yang sebelumnya yang app designer, ini kurang lebih sama nih si komponennya ya yang di dashboard ini. Nah, ini banyak ya. Nah, ini PID yang saya maksud nih. Nah, ini kalau PID teman-teman pakai ini nanti. Tapi sekarang kita nggak akan yang rumit-rumit dulu ya. Saya juga agak bingung kalau soal PID ya. Nah, kita yang simple aja. Ya, yang pakai yang commonly used block. Jadi block ya. Nah, itu komponen itu namanya block ya. Block yang sering digunakan gitu. Commonly used.
kita pakai apa ya? Kita gain aja deh ya, yang gampang. Gain yang sering digunakan. Jadi kita akan buat apa ya? Penguat sinyal gitu ya. Penguat sinyal gitu, penguat gelombang. Sederhana. Mana tadi gain tuh? Oh, ini nih. Nah, kita masukkan gain ya. Gain. Nah, terus double klik. Nah, di sini teman-teman tentuin sendiri mau berapa kali lipat gitu ya. Naik itu kan namanya gain, itu kan berarti ya pengkali lipat gitu ya. Multiply. Misalnya saya pakai 2 aja deh. Jadi nanti sinyalnya dikuatkan sebanyak 2 kali lipat gitu. Apply, oke. Nah, terus cari lagi komponennya ya. Nah, yang paling sering digunakan dan ya kayaknya hampir semua, bahkan bukan nggak hampir sih, tapi semua orang juga pakai komponen yang namanya scope ya. Scope ini fungsinya buat apa? Ya indikator gitulah ya. Kalau misalnya mau lihat sinyal tadi kan kita ada di rangkaian penguat sinyal ya tadi. Jadi kalau mau lihat gelombang sinyalnya seperti apa, nah dilihatnya di scope ini nih. Jadi scope tuh buat output lah ya, output indikator gitu. Terus kita cari yang sinyal apa ya, sine wave namanya, sine wave. Nah kalau misalnya teman-teman bingung ada di mana nih lokasi, misalnya teman-teman mau nyari sine wave tadi nih, lokasinya ada di mana sih sine wave itu? Nah adanya di Simulink ini nih, Simulink. Oh, ini yang function ya kalau ini. Nah sine wave-nya ini ya. Nah bedanya sine wave yang sine wave aja sama sine wave yang function, sine wave function itu berarti ada input dan outputnya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat sendiri nih, ada panahnya tuh di depan sama di belakang gitu ya. Jadi apa, pengolah sinyalnya gitulah. Jadi bukan sumber sinyal gitu ya, bukan input gitu. Nah teman-teman tinggal drag aja ya, tarik, drag and drop sistem ini sini. Terus teman-teman tinggal tarik aja nih si panahnya nih ya, sampai kursor kita jadi simbol plus kayak gini. Tarik, masukkan ke gain. Nah kayak gini ya, sampai garisnya hitam. Nah kayak gini ya. Ini kita akan coba simulasikan dulu deh ya. Nah kalau misalnya udah diklik runnya, teman-teman bisa lihat scope-nya. Nah di sini udah hasil apa ya, hasil penguatannya ya, si gelombang sinyalnya, si gelombangnya tuh. Nah kalau misalnya kayak gini kan kita nggak tahu nih, nggak ada perbandingannya gitu ya antara sebelum dikuatkan dan setelah dikuatkan gitu ya, nggak ada pembandingannya. Tiba-tiba di angka 2 aja nih si amplitudonya ya. Kita akan coba dua input ya, dua output. Jadi ada yang sebelum dikuatkan dan setelah dikuatkan. Nah caranya kita nambah uh, input scope-nya ya. Caranya klik kanan, apa double klik ya itu ya. Double klik ya, terus buka ini nih yang configuration properties. Nah number of input portnya teman-teman ganti jadi 2, karena kita mau pakai sebelum dan sesudah ya, jadinya dua port gitu. Apply, oke. Ini masih 1 ya karena belum dihubungkan. Nah teman-teman bisa pakai scroll ya, scroll apa, mouse wheel buat zoomnya. Nah terus ini kan ada panah nganggur nih ya, 1 ya, yang nomor 2. Nah teman-teman hubungkan ke yang sebelum dikuatkan tadi. Nah sampai kayak gini nih, sampai bikin cabang baru gitu ya, kayak gini. Terus teman-teman run lagi ya. Kalau kita double klik dulu di sini. Nah amplitudenya 1 ya, amplitudenya 1 ya. Di amplitudenya 1 di sini sebelum dikuatkan amplitudenya masih 1. Nah setelah dikuatkan amplitudenya jadi 2 gitu ya. Coba run. Nah setelah di run, double klik di sini. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, sekarang di apanya ya, di grafiknya jadi ada 2 warna, yang biru sama yang kuning. Nah yang biru ini kalau teman-teman lihat sendiri ya grafiknya, amplitudenya nilainya 1. Nah artinya garis yang biru ini garis yang gelombangnya itu belum dikuatkan ya, amplitudenya masih 1 gitu ya. Sedangkan yang kuning ini setelah dikuatkan ya, pakai yang gain tadi.
Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau merubah warnanya ya, atau merubah tampilannya lah ya, tampilan garisnya, teman-teman bisa pilih yang ini nih, yang panahnya ya. Panah ada banyak pilihan nih. Kan tadi yang configuration. Nah, pilih yang style. Nah, style ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bisa di visible atau invisible gitu ya. Terus, nah ini propertinya, property for line, gain, dan sine wave. Nah, kalau yang sine wave ini yang tadi sebelum apa? Sebelum dikuatkan ya, karena scope-nya tadi nih, kalau teman-teman perhatiin, scope-nya terhubung langsung ke sine wave ya. Nah, kalau yang gain itu yang ini ya. Kan kita punya dua input ya. Jadi yang biru ini yang apa tadi itu? Yang biru ini yang sine wave ya. Yang biru yang sine wave, yang kuning yang gain ya, setelah dikuatkan. Teman-teman bisa bisa apa? Bisa modifikasi sendiri lah ya si garisnya, mau bikin garis putus-putus misalnya yang kuning nih, apply, nah jadi putus-putus. Terus mau dikasih marker misalnya nih, kasih plus gini lah ya, apply, nah jadi ada plusnya bro. Ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja lah ya untuk grafik ini ya. Tapi kalau saya biasanya pakainya yang garis aja gitu, nggak ada markernya kayak tadi pertama gitu. Terus thicknessnya juga bisa diatur, nah lebih tebal ya, ini lebih tipis. Warnanya juga bisa diatur ya, tergantung kebutuhan teman-teman sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mensimulasikan gitu ya rangkaian, terus pengen lihat nih si gelombangnya gitu ya, atau ya sesuatu yang bisa diplot lah ya, nah bisa pakai scope gitu. Nah, setelah saya rasa cukup ya untuk pembahasan Simulink yang sederhana ini ya, karena kita masih pengenalan ya. Nanti insya Allah di video-video selanjutnya akan ya lumayan sering lah ya bahas Simulink, tapi nggak sering-sering amat lah ya, semampunya saya aja sih ya. Yang bisanya saya aja ya. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.